Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kaniko Kajaya dengan NIM 23095111055, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum bakteriologi dan mikologi. Selanjutnya itu ada pelaksanaan case based learning atau CBL yang meliputi mempraktikkan atau melaksanakan praktikum di lab terhadap sampel kasus yang disediakan. Praktik ini terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama adalah pengenalan alat lab, membuat media dan isolasi, identifikasi bakteri dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Yang ketiga ada identifikasi kuman dengan uji biokimia dan uji gula-gula. Dan yang keempat ada uji sensitivitas kuman. Selanjutnya yaitu latar belakang kasus. Pada suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam dan tidak aktif. Gejala lain yang muncul adalah mencret warna putih. Lalu kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Peternak membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Baik, selanjutnya itu ada praktikum yang pertama, yaitu latar belakangnya. Mikroba dengan ukuran yang sangat kecil dan sulit untuk diamati tanpa alat khusus. Ahli mikrobiologi biasanya mempelajari mikroba melalui populasi yang besar, yaitu jutaan individu mikroba untuk mempelajari populasi ini. Mikroba dibiarkan dalam lingkungan buatan menggunakan media kultur yang di laboratorium yang disebut kultivasi. Media kultur mikroorganisme adalah bahan yang mengandung nutrisi yang diperlukan mikroorganisme untuk tumbuh. Dalam praktikum, bakteri ini dibiarkan menggunakan media nutrien agar dengan teknik strict. Lalu, pengenalan alat-alat laboratorium penting dalam praktikum untuk memahami fungsinya, mencegah bahaya dan menghindari kesalahan dalam penggunaannya. Baik, selanjutnya yaitu ada metode kerja, yaitu yang pertama alat dan bahan, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada cara membuat medium EMBA, bisa dilihat pada layar. Lalu selanjutnya ada isolasi dan penamaan pada bakteri. Baik, selanjutnya ada hasil yang didapatkan, yaitu yang pertama nutrien agar, jumlahnya tidak bisa dihitung, jenis bakterinya Escherichia coli. Yang kedua ada Eosin methylene blue agar atau EMBA, jumlahnya 18 buah mikroba yang memiliki bentuk sempurna dan dapat dihitung. Jenis bakteri Enterobacteriaceae, namun tidak bisa menentukan jenis bakteri yang spesifik. Untuk mendapatkan jenis yang bakteri spesifik harus melakukan pengamatan lebih lanjut. Selanjutnya ada pembahasan. Media yang digunakan dalam praktikum ini adalah nutrien agar dan Eosin methylene blue agar atau EMBA dengan sumber biakan berasal dari feses ayam yang dicampur dengan aquades. Media harus memenuhi syarat tertentu seperti mengandung zat hara yang mudah digunakan oleh mikroba, memiliki tekanan osmosis, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba. Tidak mengandung zat penghambat pertumbuhan mikroba serta harus steril sebelum digunakan. Prosedur pembuatan media harus dilakukan secara steril untuk mendukung pertumbuhan mikroba yang optimal. Langkah pertama adalah mensterilkan alat-alat yang digunakan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme lain yang mengganggu hasil pengamatan. Karena mikroorganisme memiliki ukuran yang sangat kecil dan tersebar di mana-mana, kesterilan alat dan bahan harus dijaga dengan baik. Pada praktikum ini, setiap biakan positif pada uji konfirmasi bakteri coliform ditanam pada media EMBA dan dikembasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Koloni yang muncul dengan warna hijau gelap dan bintik kehijauan menandakan keberadaan bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, koloni E. coli yang telah dikonfirmasi ditransfer ke media nutrien agar dan dikembasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam untuk pertumbuhan koloni. Bakteri gram negatif yang menfermentasi laktosa seperti bakteri usus dapat menghasilkan asam yang menimbulkan warna kompleks ungu gelap atau hijau metalik pada media EMBA. Warna hijau metalik ini menjadi indikator keberadaan bakteri yang kuat dalam memfermentasi laktosa atau sukrosa, khususnya pada bakteri coliform fecal. Pada metode gores, koloni Escherichia coli atau E. coli ini
pada penelitian agar menunjukkan pertumbuhan sedikit karena kemungkinan kesalahan saat menggores yang mengakibatkan hasil tidak membentuk goresan. Kesalahan ini dapat mempengaruhi hasil pengamatan mikroorganisme. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Dalam proses isolasi dan identifikasi mikroorganisme di laboratorium, diperlukan berbagai alat dan media dasar seperti cawan petri, hot plate, string hot plate, inkubator, autoclave, ose, jarum suntik, punchen, string magnet, tabung reaksi, objek kaca, mikroskop, timbangan elektrik, aluminium foil, gelas Erlenmeyer, aquades, dan bubuk media. Media dasar yang digunakan untuk identifikasi bakteri dalam kasus ini adalah nutrien agar atau Na dan eosin methylene blue agar atau EMA. Pemilihan media ini didasarkan pada asumsi bahwa penyakit yang dihadapi adalah Colicobacillosis yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Dalam konteks ini, bakteri yang diidentifikasi merupakan bakteri gram negatif, khususnya E. coli. Baik, selanjutnya ada praktikum yang kedua, yaitu identifikasi bakteri dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Pendahuluannya, pewarnaan pada sel bakteri dilakukan untuk mempermudah pengamatan bentuk, memperluas ukuran, mengamati struktur dalam dan luar sel, serta melihat reaksi terhadap warna yang dapat mengungkap sifat fisik atau kimia bakteri. Pewarnaan gram adalah pewarnaan yang umum dilakukan karena dapat membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Prosedur pewarnaan ini melibatkan zat warna basa positif dan zat asam negatif untuk menciptakan kontras. Selain pewarnaan, uji katalase dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu menghasilkan enzim katalase. Uji katalase dilakukan dengan meneteskan H2O2 3% pada usapan bakteri, dan jika terbentuk gelembung gas akibat degradasi H2O2 oleh enzim katalase, uji tersebut dianggap positif. Selanjutnya ada metode kerja. Ada tambahan, bisa lihat pada layar. Lalu ada prosedur pewarnaan gram dan uji katalase, juga bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada hasil, yaitu yang pertama uji katalase. Pada preparat uji katalase, hasil yang didapat adalah tidak ada katalase atau katalase negatif. Hal itu karena tidak adanya gelembung udara yang muncul setelah melakukan penetasan H2O2 3%. Dan pada pewarnaan gram, ini terlihat jelas bentuk bakteri yang ada pada preparat, yaitu bentuk silindris dan bulat dengan jenis gram yang terdapat pada preparat adalah gram negatif karena setelah melakukan pewarnaan, hasil yang didapat adalah warna merah. Selanjutnya ada pembahasan. Pewarnaan gram dan uji katalase adalah teknik penting dalam mikrobiologi untuk identifikasi bakteri. Pewarnaan gram membedakan bakteri menjadi gram positif yang ungu dan gram negatif yang merah berdasarkan dinding sel. Uji katalase mengidentifikasi enzim katalase dalam bakteri. Hasil positif menunjukkan membentukkan gelembung udara setelah H2O2, sementara hasil negatif menunjukkan tidak adanya enzim. Bakteri gram negatif tetap merah saat safranin ditambahkan karena kristal violet mudah dihilangkan oleh alkohol, menunjukkan lapisan lipid tinggi. Sebaliknya, bakteri gram positif mempertahankan warna ungu karena dinding sel yang tebal. Hasil uji katalase negatif menunjukkan tidak adanya enzim katalase. Tidak ada pembentukan gelembung udara setelah penambahan H2O2 dan alkohol. Dan kesimpulannya, pewarnaan gram dan uji katalase digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan bakteri. Pewarnaan gram memisahkan bakteri menjadi dua kelompok, sementara uji katalase mengidentifikasi keberadaan enzim katalase. Hasil pewarnaan gram dalam praktikum menunjukkan hasil bakteri silindris dan bulat dengan jenis gram negatif. Terlihat dari warna merah yang dihasilkan. Bakteri gram negatif memiliki lapisan lipida tinggi dalam dinding selnya, sehingga lebih mudah kehilangan zat warna ungu saat diberi alkohol. Hasil uji katalase menunjukkan hasil negatif karena tidak ada gelembung udara yang muncul. Hal ini menandakan tidak adanya enzim katalase dalam bakteri sehingga tidak terjadi dekomposisi H2O2 menjadi air dan oksigen. Baik, selanjutnya ada praktikum ketiga. Pendahuluannya, identifikasi bakteri melibatkan uji biokimia, uji gula-gula, dan uji serologis untuk mengetahui sifat-sifat bakteri. Dalam praktikum, mahasiswa menggunakan media seperti TSIA, CSIM medium, MRVP medium, Simon citrat, dan uji gula-gula dan laktosa untuk mengidentifikasi sifat-sifat biokimia pada Enterobacteriaceae. Uji gula-gula melibatkan berbagai jenis karbohidrat untuk mengevaluasi kemampuan bakteri dalam fermentasi karbohidrat dan produksi gas yang terdeteksi dengan tabung Durham terbalik di dalam tabung biakan. Selanjutnya ada metode kerja, bisa dilihat pada layar.
Lalu ada prosedur praktikumnya, juga bisa dilihat pada layar. Selanjutnya hasil yang didapat yaitu pada nomor A, uji TSIA yaitu kontrol. Yang nomor B yaitu uji MRVP negatif. Yang nomor C ada uji SIM yaitu negatif. Lalu yang nomor D ada uji SCA yaitu negatif. Dan terakhir uji gula-gula juga negatif. Selanjutnya ada pembahasan. Uji TSIA atau triple sugar iron agar membedakan bakteri berdasarkan kemampuan fermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa, serta produksi gas dan hidrogen sulfida. Hasil negatif menunjukkan bakteri tidak berfermentasi gula, tidak menghasilkan gas atau hidrogen sulfida dengan medium tetap merah atau oranye. Selanjutnya ada uji MRVP, yaitu menentukan kemampuan bakteri memfermentasikan glukosa menjadi asam asetat. Hasil positif berupa perubahan warna menjadi merah, menandakan produksi asam asetat. Selanjutnya ada uji SIM atau SIM atau sulfide indol motility, yaitu menguji produksi hidrogen, sulfida, dan indol. Produksi H2S ditunjukkan dengan warna hitam, sedangkan indol tidak mengubah warna. Selanjutnya ada medium SCA atau simbol sitrat agar menunjukkan kemampuan bakteri dalam metabolisme sitrat. Hasil positif mengubah warna menjadi biru, menandakan penggunaan sitrat. Yang terakhir ada uji gula-gula, yaitu negatif mengevaluasi fermentasi gula. Bakteri yang memfermentasi gula menghasilkan gas yang mengubah warna menjadi kuning. Sedangkan hasil negatif menunjukkan tidak ada produksi gas atau perubahan warna, menandakan tidak ada fermentasi gula. Kesimpulannya, uji biokimia digunakan untuk mengidentifikasi bakteri berdasarkan respon terhadap reaksi kimia tertentu. Beberapa uji kimia umum meliputi uji metilat, uji sitrat, uji urea, uji katalase, dan uji fermentasi karbohidrat. Hasil uji biokimia membantu membedakan bakteri berdasarkan kemampuan mereka dalam menghasilkan asam dari karbohidrat dan respon terhadap zat kimia tertentu. Uji gula-gula melibatkan pengujian kemampuan bakteri dalam memfermentasikan gula tertentu seperti glukosa, laktosa, dan sukrosa. Hasil uji gula-gula membantu mengidentifikasi bakteri berdasarkan kemampuan mereka dalam metabolisme gula-gula tertentu. Secara keseluruhan, uji biokimia dan uji gula-gula merupakan metode penting dalam mengidentifikasi dan membedakan bakteri. Lalu praktikum yang keempat ada uji sensitivitas kuman. Pendahuluan, uji sensitivitas kuman penting dalam identifikasi karena membantu menilai respon bakteri terhadap antibiotika yang berbeda. Dengan mengetahui sensitivitas bakteri atau kuman, uji ini dapat secara otomatis menentukan antibiotika yang paling efektif untuk digunakan dalam pengobatan. Antibiotika yang sensitif dipilih untuk terapi, sementara yang resisten dihindari. Metode uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotika seperti difusi cakram Kirby-Bowyer digunakan dalam praktikum untuk mengevaluasi respon terhadap antibiotika. Selanjutnya ada metode kerja, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada prosedur praktikum, bisa dilihat pada layar. Dan ini adalah hasilnya, juga bisa dilihat pada layar. Lalu pembahasan. Antibiotik digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri dengan menyerang struktur sel bakteri. Uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik dilakukan dengan metode Kirby-Bowyer, di mana zona transparan di sekitar cakram antibiotik menunjukkan sensitivitas bakteri. Kerentanan bakteri dibagi menjadi resisten, sedang, dan rentan. Resistensi terjadi ketika bakteri tidak sensitif terhadap antibiotik. Sensitivitas antibiotik menunjukkan tingkat efektivitas dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Bakteri resisten menunjukkan pertumbuhan terbatas setelah uji, menandakan resistensi terhadap antibiotik. Faktor resistensi bakteri termasuk penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan transfer gen resistensi dari bakteri lain. Yang terakhir ada kesimpulannya, yaitu hasil praktikum menunjukkan bahwa bakteri E. coli yang diuji sensitivitasnya terhadap antibiotika bacitracin, slindomycin, dan supamethozol menunjukkan sifat resisten karena zona hambatnya melebihi standar yang ditetapkan. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.